Shalom teman-teman semua. Salam damai sejahtera bagi kalian semua. Kebaktian Resyut pada hari ini terjadi atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yuk teman-teman, kita sama-sama, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Biar Roh Kudus sendiri yang memimpin hati kita dan mengubahkan hidup kita hari demi hari. Yuk kita sama-sama bareng-bareng, kita satukan tubuh jiwa roh kita untuk datang dan worship bareng-bareng. Yuk. There is nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience
the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, your presence, Lord. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, lindungi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus,
kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk meminta pengampunan daripada-Mu Tuhan. Jikalau kami Tuhan mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan, mengandalkan apa yang kami tahu Tuhan, padahal di dalam mulut kami Tuhan, kami bilang I worship you Lord, kami menyembah Engkau Tuhan. Tapi seringkali Tuhan, kami tidak membiarkan Engkau Tuhan masuk ke dalam keputusan-keputusan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin Tuhan, hati ini boleh Engkau ubahkan Tuhan. Hati ini boleh Engkau ampuni Tuhan, dan boleh terjadi pemulihan Tuhan atas bagaimana kami bertindak hari demi hari Tuhan. Mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, mau dipimpin oleh penolong yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbing kami. Kami benar-benar membutuhkan Engkau. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami meminta pengampunan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, berita anugerah pada hari ini diambil dari Yesaya 11 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan bagi teman-teman sekalian. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi pegangan kita, boleh menjadi berita yang menenangkan hati kita, kalau Roh Kudus akan memampukan kita dalam melewati hari demi hari, keputusan demi keputusan hidup yang kita ambil. Biarlah Roh Kudus boleh mengalir ke dalam hidupmu sekarang ini, dan biarlah engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Salam damai bagi kita semua teman-teman. Dan marilah kita menyanyikan satu lagu untuk mengantar kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Mari kita nyanyi bareng-bareng. Tenanglah kini hatiku Tuhan. Tenanglah kini hatiku, memimpinlah
setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi teman-teman. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Kami merasakan Tuhan menyapa kami. Dan saat ini kami juga ingin menyatakan kerinduan kami untuk disapa oleh firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan berfirman kepada kami. Biarlah hikmat dan terang Roh Kudus memberi kami kemampuan untuk benar-benar mau mendengar dan mau disapa oleh Sang Firman. Ya Roh Kudus, tolonglah kami di dalam Kristus. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan tema bawa bekal dari Roh Kudus. Kita membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 26. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21 dan ayat 25 sampai dengan 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa mau mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki era new normal. Apa yang menarik? Ketika kita memasuki era new normal, kita memiliki gaya hidup yang baru, kebiasaan yang baru. Antara lain, kalau kita mau pergi, mungkin mau kuliah, atau mau berangkat kerja, atau pergi ke satu tempat menempuh perjalanan, kita harus bawa bekal. Bekal apa saja yang perlu dibawa? Ada banyak bekal yang mungkin dulu kita tidak memikirkannya, gitu ya. Ada yang bawa air minum, makanan, dulu waktu kuliah atau kerja mungkin nanti makan saja di luar. Sekarang mulai dengan gaya baru bawa makanan dari rumah. Saya menyiapkan beberapa hal gitu ya. Kemarin ketika saya mau pergi ke pasar, saya sambil olahraga pagi naik sepeda mampir pasar. Dengan gaya yang lama langsung genjot sepeda berangkat. Tetapi ketika beberapa meter meninggalkan rumah saya baru teringat, loh saya kok tidak pakai masker. Dan asisten saya sudah menyiapkan, menyusul saya dan kemudian mengingatkan saya, maskernya ketinggalan. Jadi ada dalam satu tas kecil ini bekal yang perlu dibawa untuk menjaga kesehatan, menjaga kita tetap aman begitu ya. Antara lain isinya masker, lalu hand sanitizer, tisu basah gitu ya. Saya ada tisu kering juga. Tidak lupa minyak kayu putih ini ya. Ada tas lipat, tas belanja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu tidak punya kebiasaan seperti ini. Tetapi di era new normal ini kita diingatkan bahwa ada bekal yang harus kita siapkan. Agar dalam perjalanan kita ketika kita kuliah, ketika kita bekerja atau ke satu tempat yang memerlukan durasi waktu yang agak lama, kita berada dalam kondisi yang aman. Nah persoalannya adalah kalau untuk sebuah bekal perjalanan, bekal kerja, bekal kuliah, kita sudah menyiapkan sesuatu. Untuk bekal hidup kita, apakah kita juga sudah menyiapkan sesuatu? Secara khusus dalam perjalanan hidup kita mengikut Kristus, apa bekal kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan mengikut Kristus, kita memahami bahwa mengikut Kristus adalah sebuah perjalanan berjalan di belakang Kristus. Dan Injil Yohanes yang kita baca mengatakan perjalanan pengikut Kristus adalah perjalanan mengasihi dan menuruti perintah Tuhan. Karena itu berulang kali ditekankan.
bahwa pengikut Kristus adalah pengikut yang menempuh perjalanan hidup untuk mengasihi dan menuruti perintah Tuhan. Itu yang dipahami oleh murid-murid juga pada waktu itu. Karena itu ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan mereka, ketika Tuhan Yesus mau menempuh jalan sengsara dan akhirnya meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus memberikan bekal kepada mereka. Karena Tuhan Yesus tahu para murid gentar, para murid berada dalam kondisi di mana mereka mengalami kesulitan kalau sang guru tidak bersama mereka. Ada sebuah tantangan dan kesulitan dalam perjalanan mengikut Kristus. Ketika sang guru tidak bersama mereka, bagaimana mereka bisa menjalaninya? Paling tidak ada tantangan dan kesulitan yang berasal dari internal diri mereka dan dari eksternal. Tantangan dan kesulitan yang dari internal itu apa? Ya tentu dari diri sendiri. Ketika rasa takut, khawatir, dan sebenarnya itu menunjukkan kurang beriman gitu ya. Kurang dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu selalu muncul dalam diri murid-murid Kristus. Kurang beriman. Yang kedua saudara-saudara, tantangan dari keinginan daging atau hawa nafsu manusiawi. Setiap pengikut Kristus yang diminta menempuh perjalanan, mengasihi dan menuruti Tuhan. Dia selalu berada dalam sebuah pergumulan antara keinginanku atau keinginan Tuhan yang kulakukan. Antara percaya kepada Tuhan memimpin ataukah percaya pada akal pikiran saya. Yang menurut saya tidak semua hal bisa saya kerjakan. Itu tantangan internal. Secara eksternal, para murid juga berada dalam situasi sulit dunia di mana godaan dunia itu ada. Perhatian, fokus, pikiran, arah hidup para murid bisa dibawa untuk mengikuti godaan dunia. Tetapi juga berada dalam sebuah kondisi di mana dunia bisa menolak para murid yang tetap setia beriman kepada Tuhan. Semua itu tidak mudah. Bukan hanya pada waktu itu, tetapi di zaman sekarang dalam perjalanan mengasihi dan menuruti perintah Tuhan. Murid-murid Kristus di zaman sekarang juga berada dalam tantangan dan kesulitan internal dan eksternal. Teman-teman pasti pernah mengalaminya. Dan Tuhan tahu itu, karena itu Tuhan sudah menyiapkan kita. Agar kita bisa menempuh perjalanan dengan berhasil, perjalanan dengan lebih aman. Apa yang Tuhan siapkan? Injil Yohanes mengatakan bahwa akan datang Roh Kudus, Parakletos, gitu ya. Sekalipun engkau digoda dunia, sekalipun engkau ditolak dunia, sekalipun ada godaan-godaan dalam dirimu maupun dari luar. Tetapi jangan takut karena aku mengirimkan Roh Kudus, Parakletos. Bahasa Yunaninya begitu. Parakletos itu adalah penolong, penghibur, pengantara kita dengan Kristus. Injil Yohanes menjelaskan seperti itu. Parakletos, Roh Kudus adalah penolong yang mewakili kehadiran Kristus untuk menolong kita. Hingga kita bisa mengerjakan seluruh tanggung jawab hidup kita, tugas keimanan kita dengan pertolongan Dia. Saat kita sedih, saat kita menghadapi kesulitan, kita dihibur. Kita dibawa untuk terus fokus, dibawa untuk terus mensinkronkan sinyal pikiran kita dengan sinyal pikiran Tuhan. Dia adalah pengantara. Injil Yohanes menyebut Roh Kudus itu roh kebenaran.
yang menyertai, yang mengajar, yang mengingatkan. Ini penting teman-teman. Tanpa Roh Kudus, perjalanan kita mengikut Kristus akan berada dalam kondisi yang sulit. Kita akan sering jatuh karena godaan di sekitar kita demikian besar. Tantangan dan kesulitan dari internal kedagingan kita juga demikian besar. Karena itu Roh Kudus, Roh kebenaran yang selalu menyertai kita, dikatakan itu ada di dalam diri kita. Dia hadir, dia menetap, dia menyertai, itu berarti dia selalu bersama kita. Dan dia selalu mengingatkan dan mengajar kita agar kita berada di jalan yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain dalam bahasa tema kita, Roh Kudus memberi bekal. Kita tidak dibiarkan berjalan dengan tangan kosong. Kita tidak dibiarkan berjalan begitu saja tanpa ada arahan. Roh Kudus menolong, mengajar, mengingatkan kita untuk mengasihi dan menuruti perintah Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mau ditolong, diajar dan diingatkan oleh Roh Kudus? Pertanyaan ini pertanyaan yang mudah dijawab. Kalau ini sebuah ujian, jawabannya yang betul pasti saya mau. Tapi persoalannya adalah ketika kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan kita ditanya apakah engkau mau ditolong, diajar dan diingatkan Roh Kudus agar engkau selalu berjalan menuruti perintah Tuhan. Mungkin kita punya kerinduan, ya saya mau. Tapi persoalannya adalah kedagingan kita, tadi tantangan internal dalam diri kita, hawa nafsu kita, itu seringkali demikian besar. Ketika saya bilang, Tuhan saya mau hidup mengikut Engkau. Saya mau mengambil keputusan-keputusan penting dalam pekerjaan, keputusan dalam mencari teman hidup, keputusan-keputusan penting dalam seluruh perjalanan hidup saya. Dalam terang perintah Tuhan, dalam terang firman Tuhan. Tapi ada keinginan, kepentingan-kepentingan diri kita yang seringkali berbenturan. Kalau dalam kalimat lain, saudara-saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa yang aku lakukan bukan yang aku inginkan. Yang aku inginkan justru tidak aku lakukan. Karena itu mau ditolong, diajar, diingatkan Roh Kudus, ini bukan sekedar sebuah jawaban yang sekedar ditulis, tetapi harus disertai dengan sebuah komitmen hidup di dalam Roh. Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Persoalannya teman-teman, saya mau hidup oleh Roh. Dalam segala dinamika kehidupan saya mau dipimpin Roh. Tapi persoalannya saya kurang bisa mendengar bagaimana Roh bicara kepada saya. Itu yang seringkali dikatakan oleh orang-orang Kristen. Jadi saya mau mengatakan, hidup kita dipimpin oleh Roh. Kerinduan kita untuk mendapatkan bekal Roh Kudus yang mengingatkan, mengajarkan dan menuntun kita. Itu harus dibarengi dengan sebuah kesediaan. Mengasah kepekaan, mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus Sang Penolong, Roh penyerta, Roh yang selalu ada bersama kita.
Tetapi apakah suaranya itu cukup tajam kita dengarkan? Kita bisa melatih, mengasah kepekaan mendengar suara Roh Kudus dengan 4B. B yang pertama, membangun relasi kasih yang intim. Saudara, ini penting. Bangun relasi kasih yang intim dengan Roh Tuhan. Seringkali dalam iman kita, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, saudara, orang menghayati diri sebagai orang beragama. Saya beragama Kristen, KTP saya Kristen, saya ke gereja, saya mungkin membaca Alkitab. Tetapi belum tentu dia memiliki relasi kasih yang intim dengan Tuhan. Relasi kasih yang intim dengan Tuhan itu mesti berangkat dari hati. Hati saya yang selalu saya pautkan dengan hati Tuhan. Kalau saudara sedang pacaran, saudara kalau sedang pacaran itu ada sebuah kerinduan, pengen ketemu, ya toh? Pengen bicara dari hati ke hati. Itu relasi kasih, relasi cinta. Dan makin lama berjalan bersama dalam masa pacaran, masa pengenalan apa? Mesti makin dekat. Hatinya makin nyambung gitu ya. Maka dengan Tuhan juga begitu. Kehadiran Tuhan dalam diri kita bukan sekedar untuk diketahui dengan pikiran saja. Tetapi untuk kita rasakan, untuk kita alami dengan cinta dari hati yang terdalam. Kalau itu yang terjadi, saudara akan punya kerinduan B yang kedua. Berkomunikasi dengan akrab dan hangat bersama Tuhan. Itulah doa. Ini doa yang bukan sekedar meminta-minta atau menuntut saja, tetapi doa yang dalam arti ketika saya berdoa, saya menghargai Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Saya mengundang Roh Tuhan yang hadir dalam hidup saya itu menguasai saya. Hingga saya makin peka mendengar suara Tuhan. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kalau saudara dekat akrab dengan seseorang, apalagi ada cinta kepada orang itu. Kalau saudara ditelepon, pasti saudara tidak akan bertanya, halo, ini dari siapa? Kalau saudara masih bertanya seperti itu, kalau menerima telepon, ini dari siapa ya? Berarti relasi saudara dengan orang itu tidak akrab. Saudara jarang berkomunikasi. Saudara, kalau saya bilang begini ya, kalau orang berada dalam relasi kasih yang intim, dia selalu berkomunikasi, warna suaranya aja dia tahu. Jadi kalau suami saya nelpon, saya tidak perlu bertanya, ini dari siapa ya? Aneh ya, kalau suami istri tanya ini dari siapa? Karena kami selalu berkomunikasi sehingga tahu. Jangankan suami istri, jangankan orang yang pacaran. Kita berteman yang sering berkomunikasi, saudara akan tahu peka ini suara siapa. Beberapa orang mengatakan, gaya khotbah Bu Naning saya sudah tahu beda dengan si A si B. Karena kita kenal, kita komunikasi. Gayanya saja tahu. Saudara, ini penting kalau kita membangun relasi intim dengan Roh Tuhan. Saudara, maka kita peka. Telinga kita mendengar suara Tuhan bicara itu peka. Kalau saudara yang masih kuliah, misalnya sedang ujian, saudara mau nyontek, lalu dalam hati saudara dengar, jangan nyontek jujur anak Tuhan tidak boleh nyontek. Itu suara Roh Kudus. Saudara mau terima atau tidak? Saudara tidak perlu tanya ini suara siapa? Gak usah lah, gak usah didengar. Kalau itu yang terjadi berarti saudara tidak membangun relasi kasih yang intim. Karena seorang yang mencintai orang lain dalam kehidupan sehari-hari selalu ingin menuruti dan menyenangkan hati orang yang dicintai. Dia peka mendengar nasihat, dia peka mendengar petunjuk, dia peka mendengar saran dari orang yang dicintai. Demikian pula kepekaan kita mendengar suara Roh Kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, maka ketika kita
relasi kasih yang intim dengan Tuhan, kita akan selalu rindu membaca, memahami dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Selalu haus akan firman Tuhan. Selalu butuh makan makanan rohani. Maka semakin saudara menjalin relasi kasih dengan Tuhan, saudara akan selalu rindu membaca Alkitab. Kalau boleh saya bertanya, apakah saudara setiap hari membaca Alkitab? Apakah saudara selalu bersaat teduh? Jangan jawab bolong-bolong ya. Kalau dari dulu remaja ditanya jawabnya bolong-bolong, sekarang sudah pemuda bolong-bolong terus, lama-lama ada lubang besar. Harusnya kalau dari remaja sampai pemuda dulu bolong-bolong, lalu semakin membangun relasi kasih yang intim dengan Tuhan, maka semakin rindu untuk mendengar suara Tuhan. Siapa yang lagi pacaran? Kalau seminggu tidak ditelepon, rindu dengar suara tidak? Pasti rindu. Rindu suara Tuhan, membaca, memahami dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Maka dalam bekal perjalanan kita, melanjutkan kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Ketika kita mengambil keputusan-keputusan, kita mengambil langkah-langkah dalam hidup ini, saudara-saudara. Maka saudara akan dituntun oleh firman Tuhan. Saudara akan dituntun oleh suara Roh Kudus hingga tetap dapat berpegang pada firman Tuhan. Kepekaan mendengar suara Tuhan membuat kita semakin merasakan aman dan nyaman bersama dengan Tuhan. Hingga kita selalu mau pegang firman Tuhan. Itu B yang keempat. Saudara kenal seorang tokoh penting dalam gereja, Bapak Gereja Agustinus. Masa mudanya dihabiskan dengan gayanya bersama teman-temannya yang pada waktu itu menjalani hidup hedonis. Dia hidup brutal, dia petualang cinta, dia tidak mau terikat pernikahan, dia berganti-ganti cewek. Dia mengatakan bahwa dia menjadi petualang seksual. Ibunya selalu mendoakan. Benih iman ditanamkan, tetapi dia memilih jalannya sendiri. Dia tidak hidup dalam iman yang ditanamkan ibunya. Semakin hari, dia sukses sebagai akademisi yang sukses. Cemerlang karirnya. Tetapi gaya hidupnya brutal. Sampai suatu ketika, di umur ke-30 dan 31, dia berjumpa dengan seorang tokoh gereja. Seorang tokoh penting. Dan kemudian dia diceritani, dia mendapatkan cerita tentang pengalaman hidup seorang beriman. Agustinus tertarik. Dia bergumul. Sebenarnya aku ingin hidup baik. Aku ingin hidup di jalan Tuhan. Tetapi hawa nafsuku, keinginan dagingku demikian besar. Aku tidak mampu. Tapi dia rindu. Tapi kerinduannya itu tidak mampu membuat dia lepas dari jurang dosa. Setiap keputusan, pikiran yang dia buat saudara-saudara, arahnya kepada kebejatan hidup. Dia bergumul. Sampai kemudian dia mendengar seperti suara anak kecil. Yang berulang-ulang seperti lagu terdengar di telinganya. Tolelege. Tolelege, tolelege dalam bahasa Latin. Artinya ambillah dan bacalah. Dia punya Alkitab, saudara. Dia juga sedang mendalami surat-surat tulisan-tulisan Paulus sebagai seorang akademisi. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dia tidak pernah itu memahami sebagai bagian dari Tuhan mau bicara kepadanya. Tetapi Roh Kudus tidak melepaskan dia. Roh Kudus memperdengarkan suaranya dalam bahasa yang dia mengerti. Toleleke. Lalu dia mengambil Alkitab, kitab Roma yang sebenarnya dia juga sedang gali dan dalami. Dan dia membaca surat Paulus di sana.
Dari situlah dia merasakan Roh Kudus menyapa. Saudara, kisah ini penting dicatat dalam sejarah gereja. Seorang bapa gereja yang hebat, memiliki masa lalu yang kelam, hidupnya yang tidak mau berjalan dalam kasih dan firman Tuhan. Tetapi kemudian Roh Kudus menangkapnya. Dia dituntun, dia diingatkan, dia diajar bagaimana mulai hidup benar. Sampai kemudian dia menjadi tokoh penting dalam gereja. Di gereja Katolik dia disebut dengan Santo Agustinus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan perjalanan hidup sebagai pengikut Kristus. Jangan dengan tangan kosong. Jangan hanya dengan mengandalkan pikiran sendiri, tetapi bawalah bekal. Apa yang diingatkan dan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Masa muda itu masa yang bahagia. Masa muda itu penuh dengan ide-ide kreatif. Pikiran-pikiran cemerlang untuk merancang masa depan, merancang pekerjaan, merancang berbagai karya. Tetapi taruh semua itu. Setiap pagi berdoalah, Tuhan pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ingat dan ajarkanlah saya supaya saya berpikir dan bertindak seperti yang Engkau ajarkan. Supaya saya benar-benar mengasihi dan menuruti firman-Mu. Agar perjalanan hidupku adalah perjalanan hidup pengikut Kristus yang memuliakan Tuhan. Saudara Agustinus dalam doanya, dia mengatakan sebuah kalimat yang sangat penting. Dia berkata begini, betapa lambat aku akhirnya mencintaimu. Mencintai Tuhan maksudnya. Ketika engkau berada di dalam diriku, aku malah berada di luar. Dan di luar sanalah kau kucari. Aku yang tidak layak dicintaimu, melemparkan diri ke antara hal-hal indah yang kau ciptakan. Dahulu engkau bersamaku, namun aku sendiri malah tidak bersamamu. Segala hal membuatku terpisah daripadamu. Yang jikalau tidak ada dalam dirimu, sesungguhnya semua itu bukanlah apa-apa. Biarlah doa ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya bersama dengan Roh Kudus kita akan dituntun untuk menemukan jalan Tuhan, jalan cinta dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam masa muda kami, ada saatnya kami hanya menuruti keinginan kami sendiri. Dalam masa muda kami, ada saatnya kami begitu rindu kepada Tuhan, begitu rindu hidup mengikut Tuhan. Tetapi keegoisan kami, keinginan daging kami, bahkan godaan-godaan di sekitar kami membawa kami malah jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau melanjutkan perjalanan kami. Berikan kami bekal ya Roh Kudus. Agar hidup kami aman di perjalanan. Peganglah tanganku ya Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Agar aku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Di dalam Kristus. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau di tengah perjalanan hidup kami dalam pelbagai peristiwa yang terjadi, juga ketika kami berada di tengah pandemi, Tuhan tetap berkarya dalam hidup kami. Kami berdoa untuk teman-teman pemuda-pemudi yang saat ini masih menempuh studi. Kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, agar mereka boleh menyelesaikan studi dengan baik, mereka boleh membangun masa depan dengan ilmu yang mereka pelajari, dan mereka boleh berkarya dalam terang dan tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa untuk para orang tua yang membiayai studi mereka. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan mereka. Di tengah masa sulit ini, kiranya Tuhan terus mengalirkan berkat hingga dengan berkat Tuhan, studi anak-anak-Mu ini juga boleh dicukupkan. Kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan tuntun langkah mereka agar mereka boleh menemukan pekerjaan atau bahkan membangun usaha sendiri dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan dampingi, Tuhan berikan pencerahan hingga boleh meraih cita-cita mereka dalam setiap kesulitan itu. Tetapi mereka tetap semangat dan selalu Tuhan berikan ide-ide kreatif untuk mengembangkan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk teman-teman yang sedang bergumul dalam kerinduan akan pendamping hidup. Kiranya Tuhan juga berkati, Roh Kudus membimbing, menuntun akan menemukan teman yang baik, pasangan hidup yang Tuhan kirimkan dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh terus bergumul bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, kiranya Tuhan juga tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan sertai. Kami berdoa untuk pengurus pemuda, Tuhan berkati Komisi Pemuda dalam segala program kegiatan yang ada. Di masa pandemi ini, biarlah Engkau terus berikan semangat agar teman-teman Komisi Pemuda selalu bersekutu dalam segala program kegiatan virtual. Biarlah semuanya boleh memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan mengajak teman-teman yang lain untuk tetap saling terhubung satu dengan yang lain dan teristimewa terhubung dengan Tuhan. Engkau berkati setiap program kegiatan yang ada. Kami berdoa untuk setiap pribadi pengurus, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kemampuan untuk dengan ide-ide kreatif dari Roh Tuhan boleh terus membangun dan mengembangkan Komisi Pemuda. Kami rindu ya Tuhan, dalam kemudaan kami terus dekat dengan Tuhan, kami terus berkarya bagi Tuhan, pakailah kami semua. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Residen Sudirman secara umum. Berkati majelis jemaat, berkati tim hamba Tuhan, berkati seluruh pengurus badan pelayanan. Biarlah boleh bersatu hati dalam semangat untuk terus berkarya
bersekutu, bersaksi dan melayani sekalipun di tengah situasi pandemi. Engkau selalu cukupkan dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan biaya operasional karya pelayanan gereja. Kami berdoa untuk masyarakat sekitar kami, kiranya kasih sayang Tuhan selalu menaungi. Semakin banyak orang yang boleh sembuh dari sakit COVID, Tuhan juga menolong mereka yang masih bergumul dalam sakit penyakit. Tuhan dampingi, Tuhan berikan iman dan pengharapan yang teguh. Kami berdoa untuk setiap upaya uji coba vaksin, biarlah Tuhan juga menolong semuanya berjalan dengan baik, hingga pada saatnya boleh ada vaksin yang berguna untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Kami rindu Tuhan, pemerintah negeri kami, pemerintah Jawa Timur, Surabaya, selalu Tuhan pimpin dan tuntun untuk menangani seluruh penanganan COVID ini dengan baik, hingga pada saatnya nanti kami boleh memasuki kehidupan yang normal dengan kami tidak merasa khawatir, tidak merasa takut karena virus corona di sekitar kami. Sementara itu semua masih diperjuangkan, Tuhan tolong seluruh masyarakat untuk tetap sabar, berjuang dengan penuh semangat menjaga protokol kesehatan. Dalam segala perjuangan untuk memulihkan kondisi perekonomian, kondisi kesehatan, dan segala kondisi kehidupan, Tuhan hadir dan berkarya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dalam setiap detik kehidupan kami, dalam setiap perencanaan kegiatan kami selama sepekan mendatang. Kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kami. Biarlah semua yang kami pikirkan, kami katakan dan kami lakukan, semua dituntun dan disertai oleh Tuhan. Kami satukan doa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, kini tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita. Persembahan bisa dilakukan lewat via transfer yang sudah ada di layar kaca kalian. Sebentar kita akan menyanyikan lagu Syukur Padamu Ya Allah dari NKB 133. Kita nyanyikan
Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala pemberian-Mu buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas hidup kami Tuhan, yang sudah Engkau pelihara sedemikian rupa ya Bapa. Kini tiba ya Bapa, ini persembahan kami Tuhan, dari hati kami ya Bapa. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu, dan biarlah persembahan ini Bapa boleh menjadi berkat Tuhan, bagi dimanapun persembahan ini akan dibagikan ya Bapa. Biarlah ini menjadi aliran berkat-Mu Tuhan, dan aliran sungai-Mu Tuhan, lewat persembahan kami ini ya Bapa. Pakai persembahan ini ya Tuhan, dan berkati orang-orang yang akan mengelolanya bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, dari apa yang kita sudah dapat hari ini, biarlah kita boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dengan apa yang kita tahu aja. Biarlah hidup kita boleh dipimpin terus naik dan tidak akan pernah turun lagi. Yuk kita sama-sama nyanyikan satu lagu. Kita mau klaim lagu ini, kita mau bilang kalau lagu ini benar-benar akan terjadi dalam hidup kita. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. By what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. All things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Sing one more time. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, amen. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita melanjutkan perjalanan kita. Kita akan memasuki kehidupan kita masing-masing dalam studi, dalam karya, dalam keseharian kita.
Tuhan membekali kita. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan lanjutkan kehidupan dalam pimpinan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.